Penyanyi Reza Artamevia ditangkap dalam kasus penyalahgunaan narkoba jenis sabu pada Jumat 4 September. Penangkapan ini bukanlah kali pertama terjadi. Pada tahun 2016, Reza juga pernah ditangkap di Mataram, Nusa Tenggara Barat atas kepemilikan narkoba. Reza Artamevia ditangkap di restoran di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur dengan barang bukti 78 gram sabu. Reza ditangkap bersama dua rekannya, namun berdasarkan hasil tes urin, hanya Reza yang dinyatakan positif amfetamin. Polisi kemudian menggeledah di kediaman Reza Artamevia di kawasan Cirende, Tangerang Selatan. Dari penggeledahan, polisi menyita barang bukti berupa alat hisap sabu atau bong dan korek api yang biasa digunakan saat memakai sabu. Reza Artamevia mengaku mengkonsumsi sabu dalam 4 bulan terakhir selama pandemi COVID-19. Reza pun meminta maaf telah mengecewakan keluarganya. Izinkan saya, Reza Artamevia, pada kesempatan ini menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada anak-anak saya Zahwa dan Alia, kepada orang tua saya Musya atau Omi dan Papap atau Abi, kepada adik-adik saya, keluarga besar saya, guru-guru saya, para sahabat dan kerabat, dan pastinya untuk semua pihak yang sudah selalu mendukung dan membantu perjalanan karir menyanyi saya. Saya mohon maaf lahir batin atas kesalahan yang sudah saya perbuat. Semoga hal ini tidak dicontoh oleh siapapun juga dan menjadi pelajaran berharga buat saya khususnya. Mohon doanya. Sekali lagi saya berterima kasih juga kepada pihak kepolisian khususnya Resi Narkoba Subdit 3 Polda Metro Jaya yang sudah profesional selama saya di sini, dan mohon maaf lahir batin dari saya untuk semua pihak. Tertangkapnya Reza bukan kali pertama. 4 tahun silam, tepatnya 28 Agustus 2016, Reza diamankan di sebuah hotel di Mataram, Nusa Tenggara. Saat itu, Reza Artamevia juga sempat diperiksa dengan status sebagai saksi pada kasus penyalahgunaan narkoba oleh Gatot Brajamusti dan Dewi Aminah di Polda NTB. Dalam keterangannya, Reza mengaku tidak tahu jika aspat itu adalah narkoba jenis sabu. Bahkan Reza juga menyangkal disebut sebagai pecandu. Reza juga mengaku dalam laporan tersebut jika aspat itu diberikan langsung oleh Gatot. Merasa tertipu, Reza kemudian melaporkan Gatot ke Polda Metro. Akibat kasus ini, Reza Artamevia menjalani rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui pengembangan terkini kasus narkoba yang melibatkan Reza Artamevia, sudah bergabung sama kami Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus. Assalamualaikum, selamat sore Pak Yusri. Waalaikumsalam. Pak Yusri, langsung saja, sudahkah polisi menangkap pemasok sabu untuk tersangka Reza Artamevia? Terima kasih. Sampai dengan saat ini tim masih bekerja di lapangan untuk melakukan pengejaran terhadap inisial F ya. Kemarin sudah saya sampaikan bahwa memang hasil pemeriksaan pendalaman terhadap saudari RA memang menyebutkan bahwa dia membeli kepada seseorang satu klip paket seharga 1,2 juta. Inisialnya adalah F. Nah, ini yang kemudian masih didalami oleh tim untuk kita lakukan pengejaran untuk bisa menangkap yang bersangkutan supaya bisa membuat terang lagi perkara ini, apakah kemungkinan, karena memang banyak yang menyampaikan kepada saya apakah ada terkaitan F ini dengan beberapa artis yang lain. Makanya kita masih terus melakukan pengejaran kepada F. Tetapi hasil dari pemeriksaan yang kita lakukan terhadap RA bahwa memang si F itu tidak ada hubungan dengan yang lain, dan memang itu cuma dari dia kenal dari temannya. Begitu. Sejauh ini baru F yang buron begitu ya, Pak Yusri? Ya, karena memang pemasok daripada barang haram ini kepada si RA ini adalah F. Makanya dia juga membeli kepada F seharga 1,2 juta. Sejauh ini perkembangan terbaru dari kasus penyalahgunaan narkotika dengan tersangka Reza Artamevia apa, Pak Yusri? Kita masih mendalami ya, terus dan kita masih melakukan pemeriksaan juga kepada si FA, apakah kemungkinan ada pelaku-pelaku lain. Kemudian juga kita masih mencari saksi-saksi yang lain, karena kita ketahui bersama bahwa untuk bisa lengkapnya mengejar terhadap inisial F ini harus pelan-pelan kita tanyakan kepada si saudari RA sendiri, apakah dia tahu
Tetapi kemarin sampai dengan kemarin memang secara kooperatif lah dia menyampaikan bahwa F itu siapa, makanya kita masih terus mendalami. Oke. Apakah ada opsi rehabilitasi di kasus Reza Artamevia ini, Pak Yusri? Sampai dengan saat ini memang pengacaranya belum mengajukan karena kita kan masih terus kelengkapan berkas ya. Tetapi mekanisme itu silakan saja kalau memang pengacaranya mau mengajukan, kan itu haknya dia. Tetapi kan nanti berdasarkan gelar perkara dulu oleh penyidik, apakah memang diizinkan untuk dilakukan asesmen. Itu pun nanti kalau iya memang nanti akan kita majukan kepada BNP untuk minta rekomendasi, termasuk dari hasil asesmennya nanti seperti apa, apakah memang akan direhabilitasi atau tidak. Kita juga akan melihat juga rekomendasi dari BNP dalam hal ini. Jadi asesmen belum dilakukan begitu. Kalau untuk uji rambut untuk mengetahui durasi pemakaian narkoba dari Reza Artamevia sudah dilakukan? Kita rencanakan nanti penyidik nanti akan mendalami semuanya dan merencanakan apakah kemungkinan memang kita akan menguji lama tidaknya dia menggunakan. Tetapi hasil pengakuan awal bahwa memang yang bersangkutan itu sudah 4 bulan memakai selama pandemi COVID-19 ini. Begitu Mbak Uci. Alasan dari tersangka sendiri 4 bulan mengkonsumsi narkoba apa dari keterangan tersangka? Motifnya dari keterangan awal sekarang ini bahwa memang dia terpengaruh lagi, kemudian mengisi kosongan waktu ini dengan selama pandemi COVID ini, selama ada stay home ya, atau di rumah saja ini, kemudian terpengaruh untuk menggunakan barang haram ini. Itu awal sekarang ini, tapi kita masih mendalami terus, Mbak. Penyidik masih mendalami terus untuk ini. Untuk pelaku yang sudah lebih dari sekali terjerat kasus yang sama, dalam kasus Reza Artamevia ini dia juga sudah pernah ditangkap begitu, Pak Yusri. Apakah ada treatment yang berbeda yang dilakukan oleh penyidik? Kita unsur-unsur persangkaannya yang kita inikan ya, tapi nanti itu jadi bahan pertimbangan juga nanti penyidik atau hakim nanti ke depan. Tetapi unsur-unsur persangkaan yang kita terapkan sesuai dengan unsur-unsur pasal di Undang-Undang Nomor 35 di pasal 127. 112 subsidiar pasal 127 ini yang kita terapkan di situ. Tetapi itu bahan masukan untuk penyidik untuk bisa disampaikan nanti di dalam berita acara pemeriksaannya. Penangkapan ini bukan pertama kalinya terjadi. Apakah mungkin akan diberikan rehabilitasi lagi begitu, Pak Yusri? Keputusan rehabilitasi itu kan memang kewenangannya ya, kewenangan daripada si tersangka ini, tapi bukan kewenangan, haknya dia, tetapi kewenangannya ada nanti dari hasil kita gelar perkara penyidik dengan koordinasi dengan BNP dalam hal ini. BNP nanti kan melalui mekanisme asesmen dulu, ya, apakah asesmennya nanti itu diberikan atau tidak, nanti kita tunggu saja nanti gimana ininya. Sejauh ini ada hal yang meringankan tidak yang disampaikan tersangka dari pengakuannya kepada penyidik yang investigasi kasus ini? Kalau kita lakukan pendalaman terhadap si tersangka RA ini masih kooperatif ya, kita lakukan, mereka masih menyampaikan apapun pertanyaan yang diberikan oleh penyidik masih dia jawab dengan ini. Itu Mas. Untuk pengungkapan jaringan narkoba di kalangan artis ini, apakah juga pemasok terhadap Reza ini juga bermain begitu di kalangan artis sejauh ini, Pak Yusri, perkembangannya? Saya belum bisa memastikan, penyidik dalam hal ini belum bisa memastikan apakah si F ini memasuk juga untuk artis yang lain. Tetapi keterangan awal dari RA ini mengatakan tidak ada. Tapi kan kita harus buktikan dulu. Mudah-mudahan secepatnya kita bisa amankan F ini untuk bisa mengembangkan lagi. Apakah memang kemungkinan pertanyaannya Mbak Uci itu betul atau tidak. Nanti kan pada saat F ini akan tertangkap nanti baru kita bisa kembangkan. Oke, Pak Yusri, dengan kalangan artis sebagai target operasi terakhir ini Reza dan ada beberapa nama sebelumnya. Ini laporan dari mana dan bagaimana polisi mengungkap kasus-kasus narkoba di kalangan artis? Kalau kita sampaikan teknis kepolisian ini sebenarnya nggak boleh, Pak. Ini hal yang satu yang memang dikecualikan. Tetapi yang perlu diketahui bahwa adanya laporan informasi yang kita terima. Penyidik menerima laporan informasi, kemudian mendalami laporan tersebut, kemudian melakukan penyelidikan. Ya, penyelidikan itulah kemudian bisa mengungkap beberapa memang public figure ya. Baru saja mungkin minggu yang lalu kita mengungkap satu drummer ex-BIP inisialnya J di Polres Jakarta Utara. Juga ada beberapa sebelumnya lah. Tetapi itu teknis dalam hal penyidikan yang tidak boleh kita sampaikan. Oke, terima
Terima kasih untuk waktu Anda berbincang bersama kami. Kombes Pol Yusri Yunus, Kabid Humas Polda Metro Jaya.